Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini masih belum bisa move on dari kamu. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya. Oke, siapakah dia yang belum bisa move on dari kamu? Oke, orang ini adalah orang ya, masa lalumu. Bahkan dia sudah memiliki memori yang pernah kalian lakukan bersama. Bahkan, kalau aku lihat sampai saat ini pun, dia masih kepikiran kamu terus. Ya, dia masih selalu kepikiran kamu terus. Dan memang saat ini, baik dia ataupun kamu, saat ini memilih untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Fokus dengan diri sendiri, merawat diri sendiri, mencoba untuk bahagia dengan diri sendiri aja dulu ya. Dengan situasi yang terpisah, ya entah memang ini sudah berakhir hubungan. Oh ya, ini sudah berakhir hubungannya. Aku lihat di sini ada kali ya. Jadi hubungan kalian sudah berpisah, sudah putus ya. Kalau aku lihat sudah ada silent treatment. Bahkan di sini aku lihat sudah tidak ada komunikasi ya. Sudah tidak ada komunikasi. Sudah tidak ada pertemuan. Nah, tapi si dia ini masih sangat mencintaimu. Bahkan tanpa syarat. Bahkan si dia ini sangat-sangat jatuh cinta padamu. Dia ingin memberikan take and give yang setara seperti apa yang dulu pernah kalian lakukan gitu ya. Atau mungkin dulu dia secara take and give-nya kurang ya. Atau tidak seimbang di sini. Dan aku lihat saat ini tuh dia patah hati banget. Ya, patah hati banget. Dia butuh healing kalau aku lihat di sini. Terus itu juga dia ingin membebaskan diri dia dari hubungan-hubungan yang toksik ataupun yang membelenggu dia atau mengikat dia. Oke, kemudian di sini aku lihat dia memiliki obsesi terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini dia seperti memiliki apa ya, kayak seseorang yang menganggap kamu adalah miliknya gitu loh ya. Jadi kayak dia mengakui hatinya itu memiliki kamu gitu. Jadi kepemilikan gitu. Jadi walaupun saat ini kalian berpisah, aku lihat di sini dia masih menganggapmu adalah miliknya. Di mana? Kenapa seperti itu? Kenapa dia merasa bahwa dirimu adalah miliknya? Karena di sini ada The Empress. Di matanya kamu itu sosok seseorang yang sangat menyayangi, lemah lembut. Lebih ke sosok keibuan ya, kalaupun kalian laki-laki punya sisi hati yang lembut. Lebih ke sosok keibuan gitu. Terus itu juga hidupmu stabil. Kamu orang yang elegan. Kamu orang yang pemberani. Kamu orang yang jelas. Maksudnya jelas itu gini. Ketika hati mau A. Ketika hati kamu maunya, maka kamu akan melakukan A. Ketika kamu tidak suka A, maka kamu tidak akan melakukan A. Seperti itu. Jadi apa yang kamu inginkan itu jelas gitu ya. Tidak pelin-pelan, tidak apa ya. Tidak banyak drama gitu. Kalau mau ya mau. Kalau enggak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu punya power atas dirimu sendiri. Yaitu tadi contohnya kayak kamu pengen melakukan A, maka kamu akan lakukan A gitu. Kalau kamu tidak suka A ya, maka kamu tidak akan melakukan A. Dan kamu itu orangnya sederhana. Gitu ya. Orangnya membumi banget. Dan memiliki sikap yang aman dalam hidup. Terus itu juga kamu itu bak pemimpin yang tahu kuasamu, tahu kemampuanmu. Intinya, kamu tahu kamu harus ngapain, kamu mau ngapain. Itu kamu tahu gitu loh. Makanya di sini aku bilang kamu itu orangnya jelas-jelas aja, nggak drama-dramaan gitu. Dan aku lihat di sini, bahkan kamu itu tahu siapa seseorang yang ingin kamu beri, dan siapa seseorang yang ingin menerima cintamu. Kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini kamu orang yang penuh kasih sayang. Terus juga orang yang perhatian. Bahkan kamu selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu ya. Dan kamu memang benar-benar menyadari apa yang memang hatimu inginkan. Gitu ya, kamu nggak pelin-pelan gitu ya. Kalau aku lihat di sini, bahkan kamu itu tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang kamu cintai. Kayak gitu, makanya di sini kalau kamu udah cinta,
Ya udah maju-maju aja gitu. Kalau aku cinta ya aku maju. Aku kasih tahu bahwa aku cinta kamu terus. Bagaimana dengan kamu? Kamu selalu. Apa ya kayak menuntut? Cintamu itu berbalas gitu loh ya. Tapi kalau misalkan gak berbalas. Ya udah gitu. Terus itu. Bahkan kamu juga selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada orang yang memang kamu cintai. Untuk membantu dia tumbuh ya. Jadi walaupun kamu di sini menuntut cinta dari orang yang kamu cintai, tapi bukan hanya sekedar menuntut saja, tapi juga kamu selalu mendukung dia untuk melakukan pertumbuhan atau perkembangan dalam hidupnya. Sehingga kamu disitulah mencurahkan perhatianmu, kasih sayangmu. Ya sehingga dia nggak ngerasa kayak, apa ya kamu kekang gitu loh. Karena kamu pun di sini memberikan dukungan ke dia. Jadi seimbang ya ketika kamu mengharapkan tuntutan itu untuk terrealisasi. Kamu juga memberikan apa yang terbaik untuknya. Memberikan dukungan yang dia butuhkan kayak itu. Dan dalam situasi sekarang yang berpisah ini, aku lihat memang, entah ini kamu atau dia, tapi kayaknya dia ya yang dia akan mengambil langkah ke fase selanjutnya dalam hubungan. Ini terus itu juga, kalau aku lihat dia dan kamu saat ini tuh sedang memikirkan masa depan kalian, dan melihat satu sama lain di dalamnya. Ya jadi kayak merencanakan itu. Di masa depan, kira-kira kalau kita bersama, di dalam rumah yang sama di dalam, hubungan yang sama, komitmen yang sama, kita kira-kira, apa ya rasanya, apa yang akan kita lakukan seperti itu. Dan aku lihat dia juga. Saat ini tuh dia merasa harus lebih tegas tentang komitmen. Komitmen dia pada hubungan ini. Agar hubungan ini bisa bertahan lama. Agar hubungan ini bisa melangkah ke hubungan yang lebih baru. Karena mungkin selama ini dia itu tidak terlalu memperdulikanmu. Mungkin selama ini dia kurang antusias dengan hubungan ini. Sehingga kali ini betul dia ingin lebih tegas tentang komitmen yang dia inginkan di hubungan ini. Dan ingin melangkah ke hubungan yang lebih baru. Serta aku lihat di sini juga dia ingin lebih menjalani hubungan yang lebih serius gitu. Terus juga, aku lihat di sini dia ingin menetapkan tujuan masa depan. Dia bersama kamu. Dia ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan kalian selama ini. Sebenarnya itu keinginan dia. Tapi, sayangnya di sini, aku lihat memang ada hambatan dari si dia. Karena sekarang aku lihat, dia merasa kayak dia sedang mengalami masalah dengan perasaan ditinggalkan atau diabaikan oleh kamu. Seperti tidak diinginkan lagi oleh kamu. Seperti sudah ditolak oleh kamu. Dan dia merasa sendirian saat ini. Ya kalau aku lihat, mungkin gak cuman sama kamu juga dia ditinggalkan. Mungkin teman-temannya juga pada ninggalin dia ya. Sehingga saat ini tuh dia ngerasa benar-benar terpuruk banget. Orang yang tidak terhormat gitu ya. Dia merasa buruk banget. Dia merasa hancur banget. Ya setelah dia berpisah. Dia ini dianggap orang yang tidak bermoral. Terus itu sekarang juga, kalau aku lihat memang, nggak cuman sekedar itu. Ternyata dia, ini sedang mengalami suatu kesulitan. Tentang masalah keuangan, ataupun kesehatan yang ternyata itu, belum juga membaik. Ya entah sudah berapa lama masalah keuangan, dan masalah kesehatannya ini terjadi. Tapi aku lihat sampai sekarang belum membaik. Belum kelihatan itu membaik. Terus itu juga aku lihat di sini ya dia juga. Mungkin juga mengalami kesulitan juga kan. Selalu memanfaatkan kamu ya selama ini dia. Dia itu selalu memanfaatkan kebaikan kamu. Dia selalu harmen. Gini walaupun dia berkomitmen dengan kamu. Ataupun walaupun dia bersama kamu. Dia selalu ingin tebar pesona di luar sana gitu ya. Jadi orang yang walaupun dia berkomitmen, dia itu takut sendirian. Jadi orang yang gak suka dikekang atau enggak. Orang yang gak suka di apa? Ruang lingkupnya itu dibatasi kayak gitu ya. Jadi dia itu pengen di hidupnya itu dipenuhi atau dikelilingi banyak orang. Termasuk dalam hal romansa ya. Jadi walaupun dia menjalin hubungan dengan kamu, tapi di luar sana dia akan cari-cari yang lain gitu ya.
Tebar-tebar pesona gitu. Kan ya itu dia, sebenarnya itu takut sendirian. Atau yang lebih tepat tuh kayak, takut kebebasannya itu akan dibatasi gitu ya. Sehingga ya itu, hubungan kamu sama dia itu ya bentukannya kayak gini. Nggak jelas ya. Atau mungkin putus nyambung. Putus nyambung atau on off. Tahu-tahu dia di sana udah ada pasangan yang lain. Atau dia selingkuh kayak gitu ya. Ya jadi kalau aku lihat memang, dia ini punya sifat yang tidak jujur. Mungkin juga licik. Mungkin juga pernah menipu. Ya entah menipu kamu, atau menipu orang lain. Dan saat ini, kalau aku lihat, dia sedang mendapatkan konsekuensi yang tidak menguntungkan dalam hidupnya. Kalau aku lihat itu, atas pengaruh dari hubungan dia dengan kamu selama ini. Mungkin juga nggak cuma sama kamu. Ternyata dia juga kena karma atau konsekuensi dari hubungan dia bersama yang lainnya gitu. Karena kalau aku lihat di sini nggak cuma sekali, 2 kali loh, dia selingkuh atau tebar pesona di luar sana. Bisa jadi berulang kali. Sehingga saat ini tuh dia dapat karmanya itu. Wah sekali ya. Kalau aku lihat di sini dia mendapatkan konsekuensi yang berlipat-lipat ganda. Kalau aku lihat, apalagi di sini tuh. Udah deh kita nggak usah mikirin yang di luar sana tapi kita fokus aja ke kamu. Karena kalau aku lihat selama ini tuh banyak sekali ketidaksepakatan juga. Kan di antara kalian. Bahkan sampai ada konflik sampai bermusuhan loh di antara kalian. Terus itu juga. Aku lihat memang karena komunikasi yang buruk banget. Mungkin jarang ada komunikasi. Ataupun kalau ada komunikasi itu membahas sesuatu yang aduh. Nggak penting banget gitu ya. Bukan ngomongin sesuatu yang TikTok gitulah ya. Tentang hubungan kalian. Terus itu juga nih ya. Five of Swords berarti menandakan adanya perselingkuhan atau kecurangan atau penipuan yang pernah dia lakukan. Bahkan, aku lihat juga dia ini punya perilaku merusak diri sendiri. Sehingga di sini, inilah yang memperkuat kamu. Mengapa kamu ingin meninggalkan dia atau pergi? Karena kamu merasa bahwa kamu nggak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Dan hubungan ini juga ternyata nggak ada perubahannya. Dan dia pun nggak pernah berubah ya. Sehingga kamu merasa bahwa kayaknya hubungan ini memang sudah gagal. Dan makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Atau bercerai dengan dia. Dan aku lihat ya memang masalahnya. Wah sangat besar ya. Masalah ini sangat berat. Masalah ini sangat besar. Ya gimana enggak? Dia berulang kali selingkuhin kamu. Dia berulang kali ngebohongin kamu. Dia tidak jujur. Dia banyak-banyak taktik yang dia mainkan di sini. Memang kadang kamu suka masih sering kepikiran dia. Masih kadangan suka goyah ya. Apakah iya kamu harus melepaskan atau enggak? Tapi sebenarnya, kalau udah ada Five of Swords ini, sebenarnya ini memang benar-benar masalah yang cukup berat. Ya jadi, it is okay kalau memang kamu ingin melepasnya. Apalagi di sini ada Two of Wands ya. Two of Wands. Jadi kalau aku lihat memang, nuansanya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Banyak sekali rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Banyak sekali rasa ketidakamanan. Dan ketidaknyamanan dari kedua belah pihak atas hubungan kalian. Sehingga situasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Terus itu juga ada indikasi nih perselingkuhan. Ya entah mungkin sampai sekarang. Atau mungkin sampai ke depannya pun masih akan ada cerita perselingkuhan. Jadi kalau aku rasa sih, nggak usah ragu sih ya. Kalau misalkan ceritanya akan seperti ini lagi gitu. Nah dan untuk saat ini pun, perpisahan ini juga, apa ya dijadikan oleh dia, waktu di mana dia untuk berpikir, ya saat ini perpisahan ini memang dimanfaatkan oleh dia untuk lebih banyak berpikir, untuk memikirkan segala sesuatunya. Nah termasuk ini ya, value yang kamu miliki ternyata, aku lihat di sini. Baik kamu ataupun dia, atau gini dah. Ternyata kamu dan dia itu banyak sekali perbedaannya ya. Ya kamu di Empress. Dia malah Five of Pentacles di sini kan ya. Kamu orang yang berpower. Kamu orang yang percaya diri. Kamu orang yang optimis. Sedangkan dia di sini sedang. Ya kasarnya tuh melarat lah ya. Lagi kesulitan.
Terus hidupnya juga. Nggak apa ya? Nggak pasti. Terus itu juga. Lagi kena karma. Aduh, jadi kalau aku lihat saat ini, tuh dia memang butuh berpikir untuk dia memikirkan segala hal. Termasuk perbedaan yang ada di antara kalian. Dia sejujurnya rindu banget sama kamu. Dia kangen banget dengan canda tawa bersamamu ya. Apa itu candaan-candaan bersama kamu? Dia ngejokes-ngejokes bersama dengan kamu. Jadi mungkin selama ini kalaupun ada komunikasi di antara kalian, itu cuman ngomongin ngejokes. Ngejokes gitu doang. Ya kayak bercanda-bercanda gitu doang. Jadi nggak pernah ada TikTok. Makanya ini juga yang membuat hubungan kalian ngalir ngidul. Nggak jelas mau ke arah mana. Tujuannya mau seperti apa. Ya ini sampai dia itu kangen sama kamu. Terutama tentang jokes-jokesnya kalian berdua gitu. Bercandanya kalian berdua gitu loh. Canda guraunya kalian berdua. Dia kangen banget dengan masa-masa itu. Hai mem oke. Ada gosip jadi sebenarnya gini, dia ini takut banget. Kalau orang lain itu akan berpikir yang aneh-aneh tentang dia. Dia takut banget kalau dia itu digosipin. Digosipin bahwa dia ini orangnya tukang selingkuh. Orangnya nggak benar. Orangnya pembohong. Ya banyak hal. Dia paling takut kalau misalkan di pikiran orang-orang di luar sana itu seperti apa memikirkan dia itu tentang seperti itu. Termasuk kamu. Jujur sebenarnya di sini dia juga takut kalau misalkan kamu udah punya stereotip tentang dia tuh. Kalau dia itu tukang selingkuh. Orangnya nggak benar. Nakal gitu. Ya dia paling takut banget. Terus itu juga banyak hal-hal yang sudah dia rencanakan. Itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak sesuai dengan rencana dia gitu. Ya banyak hal yang sudah dia rencanakan. Tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Termasuk yaitu dia pengen sama kamu tapi pengen juga sama yang lain. Ternyata nggak ada yang berhasil. Dua-duanya kamu meninggalkan dia. Dia dengan selingkuhannya pun kacau balau ya kalau aku lihat di sini. Sehingga kalau aku lihat saat ini memang dia kayaknya itu ini ya sendirian. Edisi dia karena dia juga hubungan dia dengan selingkuhannya pun kacau balau. Hanem gimana mau fokusin kah? Selingkuhannya, keuangannya dia aja melarat gitu kan? Ya kalau aku lihat di sini, keuangan dia aja melarat di sini. Gimana mau ngerealisasin cinta dia kayak gitu terus? Apalagi mungkin karir dia di sini. Ya kalau aku lihat di sini, nggak sesuai dengan rencana-rencana dia yang mungkin. Dia punya ekspektasi bulan ini targetnya dapat apa? Bisa menjual barang sekian. Ternyata di luar ekspektasi. Ternyata ya kurang dari setengahnya. Kayak gitu ya. Intinya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan kalau aku lihat di sini, sebenarnya ada penyesalan dari si dia. Karena selama ini tuh dia banyak sekali menahan perasaan dia terhadap kamu. Apa yang ingin dia lakukan ke kamu. Kayak gitu ya. Jadi dia menyesali. Seharusnya dia mengekspresikan diri dia dengan lebih baik terhadap kamu, yang memperlakukan kamu dengan baik. Lebih antusias dengan hubungan ini gitu ya. Jadi ya, penyesalan memang datangnya terakhiran ya. Jadi mau dibuat apa? Kalau aku lihat di sini, kamu sudah meninggalkan dia. Tapi di sini dia masih mencintai kamu, masih mengharapkan kamu, masih sering mengenang kamu, masih sering bernostalgia dengan kamu. So inilah orangnya yang masih belum bisa move on dari kamu. Ya sampai sekarang, aku lihat keadaannya kacau balau. Keuangan hancur ya, keuangan drop. Karir pun hamem. Ya terombang-ambing aku lihat ini ya, hamem sulit lah ya karirnya. Terus itu juga, percintaannya ditinggalkan oleh, aduh kacau balau. Kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Nggak tahulah. Pokoknya dia punya selingkuhan berapa tuh. Semuanya meninggalkan dia. Termasuk kamu. Di sini ya kamu pun sudah menyerah dengan dia. Dan setelah dia berpisah dengan kamu, baru menyesali. Tapi yang mau dikata apa? Ini sudah terjadi. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini itu saja.
Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belajarnya bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu. Nama dia huruf-huruf ini, bisa berhubunganlah dengan kalian. Maka ini pembacaan untuk kalian. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua, sampai jumpa.